Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rivian Syahtridi Panganaroy, mahasiswa dari Universitas Indonesia, Program Pendidikan Vokasi, jurusan Administrasi, Program Studi Perpajakan angkatan 2018. Nah, sekarang kita masuk di video tutorial ISPT PPH Badan part kelima. Setelah kemarin part yang keempat kita sudah selesai, dan sekarang kita akan membuat video part yang kelima tentang pengimporan juga, namun impor kredit pajak. Nah, kita langsung aja nih buka data-data yang akan kita impor. Pertama ini kita dapat ada data PPh 23 dan PPh 22. Data ini kita dapat dari mana? Dari data perusahaannya. Di sini bisa dilihat PT MNF Indonesia daftar kredit pajak PPh pasal 23. Nah, dan untuk PPh 22-nya di sheet yang di sini. Nah, langsung aja kita buka buat pengimporannya. Sebelumnya sama seperti yang impor tadi, kita juga harus pakai format dari ISPT-nya. Formatnya itu bisa dilihat seperti ini. Sorry, salah buka guys. Nah, ini dia formatnya itu seperti ini. Kalau si kredit pajaknya, nanti data-data yang di sini, itu kita copy dan kita masukkan di sini untuk mempersingkat. Namun untuk mempersingkat waktu, saya telah mengkopinya terlebih dahulu. Saya sudah masukin file-file ini 23 maupun 22-nya ke file yang sudah saya buat sesuai template dari impornya tadi. Nah, ini dia. Sekarang saya akan menjelaskan kenapa di sini bisa atau bagaimana cara menginputnya. Nah, satu-satu ini saya jelaskan mulai dari jenis PPh-nya. Di sini bisa dilihat aja komennya ini otomatis dari servernya. Ketika kita mendownload dan kita dapat, kita buka langsung ada komennya. Di sini untuk PPh 23 kita tulis 23 dan untuk PPh 22 kita tulis 22. Habis itu cara pembayarannya juga kita bisa lihat di komennya. Di sini ada dibayar sendiri sama dipungut pihak lain, karena di sini 23 jadi 23 itu dipungut oleh pihak lain. Nah, untuk daftar bukti potongnya kita bisa copy dari sini guys. Nih, daftar bukti potong. Nih, dari sini. Nomor bukti potong, sorry. Nomor bukti potongnya kita bisa dapat dari data yang di sini. Kita copy lalu kita masukin di sini. Lalu ini jenis penghasilannya. Untuk PPh 22 ada 1 sampai 13, untuk PPh 23 1 sampai 7 karena ini biaya jenis penghasilannya dari sewa. Jadi kita masukin itu angka 7. Lalu objek pemungutannya. Sini masukkan dengan jumlah objek pemotongan atau pemungutannya. Objek pemotongannya kita dapat angkanya itu dari sini guys. Dasar pengenaan pajaknya nih di sini. Oke, yang pertama nih 3 juta. Kita lihat di sini 3 juta. Sama ya. Nah, setelah itu PPh yang dipotong. Di sini juga sama, masukannya PPh ini dipotong kita juga dapat dari sini. Nih, dari PPh pasal 25-nya 60.000. Di sini pun 60.000. Seterusnya sampai bawah. Nah, untuk tanggal bukti pemotongnya pun di sini kita dapat dari data yang di sini. Nih, 12 Maret 2018. Nih, di sini 15 Maret 2018. Nah, untuk NPWP-nya pun kita dapat dari sini. Jadi, data ini tuh benar-benar kita dapat dari sini. Kecuali ada beberapa data yang nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu nama dan alamatnya pun kita dapat dari sini juga. Ini nama PT-nya, alamatnya sesuai sama PT-nya. Nah, setelah itu untuk kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran dan tanggal setor, kenapa di sini kosong? Karena bisa dilihat di sini pun, di sini di komennya ditulis khusus PPh 22 dibayar sendiri. Nah, jadi
kode MAP, NTPN, jumlah pembayaran dan tanggal setor ini khusus PPh 22. PPh 22-nya itu kita lanjutin, kita tulis di bawah. Nih, di sini bisa dilihat ada komen-komennya. Nah, untuk PPh 22-nya kita lanjutin di bawah di sini, guys. Nah, ini dia. Untuk NPWP-nya masih kita lanjutin seperti yang tadi. Nih, gitu. Kalau dilihat dari sini, kenapa di sini ditulis 22? Seperti yang saya jelaskan, 22 itu untuk jenis PPh 22. Ini jenis pembayarannya satu karena yang tadi dipungut pihak lain, kalau satu itu dibayar dengan sendirinya. Nah, kenapa di sini row C sampai row G itu kosong? Karena row C sampai row G itu khusus untuk PPh 23. Ini untuk NPWP-nya, ini nama PT kita sendiri, alamatnya. Nah, ini yang khusus PPh 22, kode MAP, NTPN, jumlahnya, dan tanggal store. Dari mana kita bisa dapat kode MAP-nya? Kita lihat di sini. Di sheet yang PPh 22. Namun karena kita di sini hanya ya mengurusi yang tahun pajak 2018, di sini bisa kita sortir. Nah, udah. Nah, untuk itu kita bisa dapat di kalau untuk kode MAP kita bisa dapat di sini, kita lihat nih. Bisa kita dapat di komen nih. Untuk 001 sampai seterusnya dalam negeri. Nah, karena di sini kita memakainya kode MAP ini, jadi dari data awal sampai akhir MAP-nya itu pasti sama gitu, guys. Nah, di sini untuk nomor NTPN kita bisa dapat juga di kreditnya di sheet PPh 22-nya di sini. Nih di sini dilihat juga sama. Nah, ini untuk jumlahnya kita juga dapat dari sheet di PPh 22-nya. Nih di sini nih, guys. Pajak penghasilan yang dipotong. Nih. Setelah itu untuk tanggal store-nya kita dapat dari yang di sini nih. Tanggal pembayaran, bukan yang di arus barang, di pembayaran sini nih, guys. 12 18 12 12 18 12 18. Nah, habis itu setelah itu kalau misalkan kita udah ngisi semuanya udah terisi dengan benar. Ini bisa sama seperti yang video part yang sebelumnya, ini bisa di save terlebih dahulu, lalu kita bisa save as supaya kita bisa save-nya itu dalam bentuk CSV. Ini masih sama, CSV, delimited. Lalu bisa klik langsung save, klik OK. Nah, jangan lupa untuk di close. Setelah itu kita bisa buka aplikasinya. Nah, setelah terbuka ISPT-nya, kita bisa pergi ke tools yang utility, sama seperti yang video sebelumnya. Impor data, di sini udah benar, kredit pajak dalam negeri. Ubah dulu tahun pajaknya karena kita tahun pajak 2018. Nah, setelah terbuka ISPT-nya, sama seperti video part yang sebelumnya, kita bisa pergi ke tools yang utility, klik impor data. Lalu di sini udah betul karena kita mau ngeimpor kredit pajaknya karena di sini 2018. Jadi kita ubah dulu tahun pajaknya 2018, lalu bisa klik search. Dicari di mana kalian menyimpannya, lalu bisa langsung klik open aja. Nah, setelah udah klik view data, kita langsung klik impor aja. Nah, ini kita nunggu beberapa saat pengimporannya. Mungkin ini akan sedikit lama karena datanya lebih banyak daripada video part impor yang sebelumnya.
Jangan lupa juga ketika kalian sebelum melakukan impor, file yang CSV yang udah kalian buat di Excel tadi untuk di close dulu. Setelah kalian close, baru kalian melakukan impor. Karena takutnya ketika kalian filenya itu masih terbuka, nah namun kalian sudah melakukan impor, dia itu akan mengalami kegagalan impor. Nah, jika sudah muncul tulisan seperti ini, berarti sama seperti video part sebelumnya, proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor, berarti data yang kita masukin tadi, yang kita impor itu sudah berhasil masuk dan sudah selesai diimpor. Ini kita bisa klik OK aja, lalu kita close. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa buka di SPT PPH, lampiran, klik di lampirannya, setelah itu formulir 17713. Nah, di sini bisa diklik aja di filter dari yang nomor buktinya, lalu klik cari. Nah, di sini muncul data-data yang udah kita impor tadi. Setelah itu, kalau sudah, bisa langsung kita close aja. Nah, karena tadi kita sudah melakukan impor kredit pajaknya, tadi saya sudah menjelaskan lampiran-lampirannya, maka video part yang kelima ini sudah selesai. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon koreksinya. Dan jangan lupa juga kalian klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Cukup sampai di sini video tutorial part yang kelima ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.